Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Husni Mubarak STPMT selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman sistem beserta rekan-rekan viewers yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Darmawan dan NPM 217006021 berkenan untuk menjelaskan dan juga memaparkan mengenai hasil pengisian dan juga penyelesaian dari soal ujian akhir semester 3 Universitas Siliwangi jurusan Informatika. Tahapan pertama, kita akan membahas mengenai sebuah tahapan-tahapan kompilasi yang diantaranya meliputi satu, ketika kita akan membuat sebuah tahapan kompilasi ini, kita tentunya harus membuat dulu sebuah file .c. Di antaranya kita ambil contoh sebagai hello.c sebagai source program ataupun source code-nya. Setelah itu mengalami preprocessor dan menghasilkan sebuah produk hello.i. Kemudian nanti setelah hello.i ini dilakukan compiler ataupun dikompil menjadi sebuah file hello.s dengan assembly program. Nah, oleh hello.s ini nantinya bisa menghasilkan sebuah program.o melalui assembler ataupun s mengubah suatu file menjadi file lainnya dengan hello.o ini sebagai relocatable object program dalam bentuk binary. Dan setelah hello.o ini nantinya akan dilakukan linker dan menghasilkan sebuah file yang executable ataupun kita bisa membahasnya ataupun sering melihatnya dengan format .exe. Pada selanjutnya, tahapan yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah konstruksi source code bahasa C. Saya menggunakan dev C++ sebelumnya. Yang pertama kita membuat sebuah standar input dan juga output .h ataupun header dengan void main, kemudian integer dari A, B, C, kemudian printf, dan kita bisa memasukkan nilai yang nantinya akan di-scan dan dioperasikan menjadi C sama dengan A plus B kali A, dan nanti hasilnya adalah hasil A tambah B kali A sama dengan berapa sesuai dengan yang nanti akan kita inputkan saat di execute. Setelah kita membuat sebuah source code dengan bahasa C, selanjutnya kita akan membuat sebuah sintak analisis dan juga lexical analysis. Yang pertama sintak analisis dengan berbentuk parse tree. Di sini kita mulai dengan 3 level ataupun tingkatan. Yang paling bawah di sini adalah yang pertama dikerjakan karena yang tadi itu ada 3 operator, yaitu operator kali, kemudian tambah dan juga sama dengan. Nah, nanti sesuai dengan source code yang kita buat sebelumnya, B dikali A, kemudian hasilnya akan ditambahkan dengan A, dan nanti hasilnya ataupun sama dengannya merupakan hasil daripada produksi ini sendiri, gitu, produk dari C. Selanjutnya, untuk lexical analysis, kita mengambil beberapa token. Yang pertama ada A, karakter A, dengan lexemnya sebagai identifier, kemudian star, bintang, ataupun kali sebagai operator, lalu ada B sebagai identifier, selanjutnya ada karakter tambah sebagai operator, dan karakter sama dengan sebagai operator juga, serta yang terakhir ada C sebagai identifier. Selanjutnya kita masuk pada preprocessing. Preprocessing ini sebuah tahap yang mengeluarkan output berupa file dengan format .i. Di sini kita dapat melihat yang awalnya terdapat operator .c, kemudian diubah menjadi operator .i, dan saat kita di-listkan, ini .i sudah berhasil dibuat. Ini adalah rincian daripada standard output dan juga ataupun SD out pada file.i yang telah tadi kita buat sebelumnya. Di sini bisa kita lihat ada sebagai gambar pagarnya, kemudian ada angkanya, dan di sini adalah pemrosesannya ataupun tahap-tahapan dan juga teks yang memang terdapat pada pemrograman tersebut. Tahap selanjutnya kita masuk pada compiling. Compiling ini yaitu sebuah tahap yang telah dihasilkan pada proses sebelumnya diubah ke dalam file.s oleh compiler, yang artinya seluruh instruksi ini diubah
menjadi bahasa assembly dan juga bahasa tingkat rendah. Pada tahap ini error-error juga dapat kita ketahui secara jelas gitu. Nah, ini caranya dengan membuat strip S kemudian operator .c nanti di-ls-kan dan ini menjadi dua buah file yang awalnya hanya ada operator .c kemudian menjadi operator .s. Dan ini adalah cat ataupun concat secara keseluruhan isi daripada file operator.s ini sendiri. Langkah selanjutnya kita masuk pada assembling. Tahap assembling ini merupakan sebuah fase yang dimana terjadi perubahan oleh assembler, yaitu membuat file .s menjadi file .o ataupun objek. Instruksi assembly ini diubah menjadi bentuk biner ataupun heksadesimal yang memang dapat dimengerti oleh mesin. Nah, bisa kita lihat bersama diawali dengan membuat sebuah operator .o yang awalnya kita mempunyai operator .s gitu. Nah, setelah kita list, hasil yang kita buat ini telah berhasil dibuat oleh sistem. Kemudian saat kita melakukan concat ataupun merincikan daripada isi operator.o ini, hasilnya adalah seperti ini. Secara langsung kita tidak dapat membacanya, namun memang ini dapat dibaca oleh mesin. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tahapan linking. Tahapan ini sebagai proses akhir yang dimana program yang ada pada file.o ini ditautkan ke library yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, library ini berisi definisi fungsi bahasa mesin karena pada file.o belum semuanya bisa dipahami oleh mesin. Nah, sehingga karena itu mesin juga butuh kamus ya semacamnya untuk menerjemahkan dan juga proses ini mengeluarkan sebuah output berupa file.exe ataupun executable dan program nantinya akan siap untuk dioperasikan. Nah, ini merupakan output daripada file ataupun source code yang telah tadi kita buat sebelumnya dalam bahasa C. Ini merupakan rincian daripada file.exe berbentuk binary dan juga heksadesimal yang memang secara langsung kita tidak dapat memahaminya. Namun untuk mesin ini adalah justru inilah yang dapat dipahami oleh mesin itu sendiri. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai hasil UAS yang telah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat berbagai macam kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.